Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lanjut nih belajar blockchain ya. Kemarin udah bahas teori panjang lebar dari seri 1 sampai 6, kita tinggal praktek saja. Namun prakteknya bukan membuat blockchain keren Ethereum ataupun Bitcoin ya. Tapi kita akan belajar membuat blockchain secara konseptual saja. Jadi biar teman-teman paham nih tentang nonce gitu ya, previous hash sebelumnya gitu ya, ada timestamp, ada hashing gitu ya dan sebagainya. Jadi apa gitu ya untuk konsepnya. Nanti untuk Ethereum-nya praktek nggak Pak? Boleh, nanti kita praktek pakai Ethereum, belajar pakai Solidity. Nah sekarang kita akan belajar dulu pakai Python. Jadi asumsi saya teman-teman sudah punya Python, khususnya Python 3, udah punya PIP sendiri ya, instalasi PIP, karena kita akan pakai Flask ya sebuah web server ya, membuat REST API dengan Python jadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita akan praktek dengan Python. Jadi kita kemarin telah belajar banyak motivasi dan sebagainya. Nah, cara terbaik untuk memahami teori adalah dengan praktek atau implementasi. Kita akan coba praktek konsep dasar dari blockchain itu dulu. Oke, saya akan flashback dulu tentang apa sih isi dalam sebuah blok ya. Ada timestamp ya, waktu kapan blok itu ditambahkan atau di mining oleh si para penambang. Ada indeks ya, indeks itu nomor bloknya, ada hash dari blok sebelumnya, yaitu hasil dari hash non transaksi ya, sama indeks gitu ya, itu di hash, itu nanti jadi hash dari blok sebelumnya. Ada nonce, nomor yang dipakai sekali, nomor-nomor yang akan dicari ketika melakukan penambangan oleh si penambang. Lalu ada transaksi, yaitu data ya, datanya bebas, boleh ngirim duit, boleh data-data penting lain gitu ya, boleh. Isinya ada transaksi di sana. Tapi nanti kita akan belajar transaksinya adalah ngirim dana gitu ya, ngirim dana cryptocurrency. Konseptual blockchain. Oke, lanjut. Nah, saya akan sederhanakan prakteknya, yaitu tidak akan merepresentasikan Merkle tree dan Merkle root. Kita tidak akan memisahkan blok header dan blok konten, karena kita akan buat, yang penting paham dulu konsepnya. Lalu untuk tingkat kesulitan jaringannya juga saya tetapkan dengan 4 angka 0 saja, yaitu mencari angka 0 di depan untuk mendapatkan nonce. Nah, hasil hash ini harus dimulai dengan 4 angka 0 ya. Jadi kalau depannya sudah ketemu 4 angka 0, itu berarti hash-nya udah ketemu, nonce-nya udah ketemu, sorry ya. Oke, mungkin masih bingung bertanya-tanya tentang konsep nonce ini. Oke, saya akan buat gambaran sederhana adalah seperti ini. Jadi ketika ada sebuah penambangan, itu kan pasti punya hash tuh. Nah, hash-nya misalnya ini ya, panjang gitu ya. Nah, si penambang kan akan menambahkan blok baru nih. Nah, secara otomatis dari hash ini udah ketemu, berarti dia harus butuh nonce dong, ya kan? Nonce-nya harus ditemukan lagi karena si hash-nya udah ketemu, hash sebelumnya udah ketemu, berarti sekarang si penambang harus membuat nonce atau mengenerate nonce. Nonce untuk blok berikutnya. Nah, cara mencari nonce itu kemarin kita udah jelaskan dengan menggunakan konsep algoritma POW ya, proof of work ini. Nah, setiap POW itu dimulai dengan angka 0. Oke ya, nonce-nya adalah 0 untuk semua proses pencarian nonce ini. Nah, ketika kita akan di dalam POW itu semua data baik indeks, nonce yang saat ini ya, kemudian ada transaksi gitu ya, dan hash-hash sebelumnya itu di-hash lagi nih, di-hash lagi dengan 256, hash 256. Nah, ketika sudah di-hash, lalu dibentuk dengan encode gitu ya, di-encode dengan string gitu. Nah, dicari irisannya. Irisan apa? Irisan hash-nya, hash yang terbaru. Gitu ya, hash yang terbaru. Dicari sesuai dengan kesulitan jaringan itu. Misalnya kan tadi bilangnya adalah 4 digit pertama. Jadi ini di looping sampai berapa kali sampai ketemu 4 digit di depan itu angkanya 0000. Jadi 4 angka gitu ya. Nah, kalau udah ketemu, maka itulah nonce-nya. Makanya misalnya terjadi nonce-nya itu 50 gitu ya. 100 gitu, 150 acak gitu ya. Nah, kalau belum ketemu nonce yang awalnya 0 itu akan ditambah terus sampai benar-benar ketemu. Itu cara mencari nonce. Ya. Saya akan kasih gambaran lagi, contoh sederhananya seperti ini. Pada iterasi pertama, ini hasilnya seperti ini. Tak, belum kan? Belum 4 nih. Nolnya belum 4 di depan. Iterasi kedua belum, iterasi ketiga belum.
Nah, dilakukan iterasi terus sampai ke iterasi ke 150, tiba-tiba pas nih ketemu ada 0, ada 4 nol di depan nih, saya berikan warna merah nih. Nah, berarti nonsnya adalah 150 gitu ya. Tadi kan ada 150 kali percobaan membuat hash gitu sampai benar-benar ketemu ada 4 nol di sini. Ini yang dimaksud dengan nonce. Oke. Dan untuk prakteknya silahkan teman-teman install Python. Nah, Python ini open source, cara installnya cukup mudah, banyak dokumentasi instalasi dan sebagainya. Nah, untuk Python versi ketiga ke atas, nah saya gunakan Python 3, jadi tolong jangan gunakan Python 2 karena pasti tidak akan berjalan gitu ya. Jadi gunakan Python versi 3 ke atas karena pip-nya atau package manajernya dari si Python udah terinstall. Jadi tidak usah ribet-ribet install pip 3 gitu ya. Dan nanti kita akan mudah menginstal Flash gitu ya. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ya. Sini saya pakai Atom. Oke. Nah, saya akan install pertama adalah ini apa namanya? Flash gitu ya. Flash ini sebuah library yang emang digunakan oleh Python untuk membuat website. Nah, tapi nanti karena kita butuh REST API gitu ya. REST API itu apa? Ya jembatan aja yang menjembatani antara web service dengan klien gitu ya. Nanti bentuknya JSON gitu. JSON itu struktur data yang sangat umum dan bisa dikonsumsi oleh berbagai device, misalnya mobile phone atau website, situs-situs aplikasi lain itu bisa. Nah, untuk pengguna Macintosh ataupun Linux silahkan tambahkan sudo di depannya, lalu pip3 install first, lalu enter untuk installnya. Lalu untuk selanjutnya adalah install request. Nah, request juga harus install pakai sudo pip3 install request, tapi kalau Windows cukup pip3 saja install request, jadi nggak ada sudonya. Sudo ini untuk Macintosh saja, sama Linux. Oke, kalau sudah terinstall dua library itu, sekarang kita change directory, comments ya. Oke, saya pindah ke dokumen, saya akan buat folder baru namanya blockchain gitu ya. Nah, di blockchain itu saya buat saya pindah dulu pakai change directory blockchain. Nah, saya sudah masuk pada folder blockchain. Lalu buka dengan code editor, saya pakai Visual Studio Code gitu ya. Nah, saya akan membuat folder blockchain di sini ya, belum punya file. Saya akan tambahkan file baru namanya blockchain. Itu ya, .python. Nah, warnanya ganti langsung Python gini. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah lakukan import ya. Import apa? Import system ya. Jadi semua API dari Python kita bisa secara yang API umumnya bisa kita gunakan dengan cara melakukan import system. Oke. Lalu port hashlib. Nah, ini juga bawaan hashlib untuk nanti kita hashing gitu ya. JSON ya. JSON ini karena nanti format REST API-nya berbentuk JSON, jadi kita akan gunakan JSON. Nah, time ya, kita akan gunakan time untuk stem-stemnya gitu. Sorry. Enter from UID kita gunakan UID 4 aja. Oke, UID 4 ini address gitu ya, address blockchain-nya gitu ya. Jadi nanti pakai kayak mirip hash tapi lebih pendek itu UID. Biasanya juga bisa digunakan untuk ID sebuah tabel atau ID sebuah query gitu. Biasanya seperti itu. Lalu kita akan import flash-nya saya akan import from flash import flash ya. Jadi kita import flash-nya dari from flash.global. Saya import request ya. Untuk request URL nanti kan requestnya pakai metode get dan post ya. Get itu untuk mengambil semua data, post itu untuk ngirim data. Lalu from flash ya
.json, forwardnya JSON, saya akan import JSON file. Gini. Jadi JSON-nya biar lebih rapi pakai JSONify. Oke. Quest, lalu dari URL lib saya pakai URL parse. Nah, URL parsing ya, biar URL-nya bisa diparsing dengan mudah ketika jalankan REST API-nya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bukan belajar nih, lanjut bikin apa nih? Kelasnya. Kelas ya, bikin kelas namanya blockchain aja, blockchain. Isinya apa? Isinya objek ya, datanya objek aja, dibuat data objek gini. Jadi si kelas blockchain ini kita akan tentukan di dalamnya apa aja. Yaitu ada variable-variable yang sifatnya umum dan ada juga function-function yang akan digunakan berkali-kali. Karena kan konsep OOP itu ada inheritance gitu ya, polymorphism dan sebagainya. Jadi sebuah objek bisa menjadi objek yang lain gitu ya. Jadi kita akan tentukan dulu apa aja yang ada di blockchain ini. Tentukan pertama adalah difficulty target. Nah, tadi kita udah sepakat difficulty targetnya adalah 0-nya. 4 digit di depan 0. Jadi kalau hash-nya sudah ketemu 4 digit depan berarti nodes-nya udah selesai, udah ketemu. Nah, ini tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini bisa di-custom, boleh semakin banyak anggota jaringan atau nodes-nya ya nanti kesulitan jaringannya juga semakin sulit gitu ya. Ini karena ini buat latihan ya kita buat standar aja jadi 0-nya cukup 4 saja. Nah, selanjutnya kita bikin function ya untuk membuat hash, def hash. Kita buat fungsi untuk melakukan hashing blok ya. Parameternya adalah blok. Blok nya yang akan kita hashing. Oke. Jadi bloknya harus di-encode dulu pakai JSON ya, dumps blok ya. Kemudian ada sort case-nya true gitu ya. Jadi kita harus urutkan dulu key-nya biar benar. Jadi bloknya diurutkan secara key-nya gitu ya, atau secara ada descending ascending. Jadi biar urut karena untuk hash berikutnya biar konsisten. Jadi kita harus sort key-nya true gitu ya. Lalu encode. Nah, setelah di-encode kita akan returnkan hasil blok E yang sudah di-encode, kita baru pasang hash slip gitu ya. Pakai slip dengan SHA-256 umumnya gitu ya, lalu block encoded. Nah, di sini lalu kita hex di just. Nah, jadi fungsi hash block ini akan melakukan apa namanya? Hashing dari data blok. Data bloknya apa? Index, nonce, transaction sama previous of hash block gitu ya. Jadi hashnya. Lalu dalam kelas di OP itu pasti ada namanya konstruktor atau yang pertama kali dijalankan gitu ya. Karena kita tahu bahwa blockchain itu harus ada genesis bloknya atau blok yang pertama. Jadi kita akan harus generate genesis block dengan konstruktor ya. Konstruktornya adalah dev init. Nah, ini. Dev init ini tujuannya untuk generate genesis block atau blok pertama atau blok 0, sorry. Semuanya dimulai dari 0 ya bloknya. Oke. Sekarang simpan semua datanya. Semua data, maksudnya semua bloknya di dalam bentuk chain. Nanti chain itu kan saling rantai ya. Jadi kita simpan data-data bloknya di chain. Lalu simpan juga transaksinya. Current transaction. Current transaction-nya juga di array. Jadi ketika ada transaksi simpan dulu secara sementara di current transaction gitu ya. Nah, sekarang kita buat genesis hash ya. Jadi karena masih awal jadi kita akan buat genesis hash secara fix atau kita yang tentukan sendiri gitu ya. Jadi pakai self kemudian kita panggil hash block
belum ada isinya, berarti genesis block. Jadi karena memang belum ada transaksi, jadi kita harus tentukan dulu secara manual isi bloknya atau untuk menciptakan hash gitu ya. Jadi kita agar tercipta previous of hash di blok ini, kita harus pakai genesis block atau kita yang tentukan sendiri. Boleh dengan kata-kata lain, boleh, nggak apa-apa. Oke, setelah genesis bloknya ada ya, kita kita jalankan fungsi untuk menambahkan blok. Namanya pakai append block ya. Append block gitu ya. Jadi pertama kali dijalankan atau konstruktor atau inisiasi pas pertama kali kelas itu dijalankan ada penambahan blok. Jadi langsung muncul blok gitu ya, isi ya. Di blockchain itu ada blok 0 gitu dengan maksud adalah genesis blok. Nah, jadi adalah yang akan ditambahkan adalah hash of previous block ya. Apa? Hash of previous blocknya apa? Yaitu genesis block. Genesis block yang telah dihash itu genesis hash. Lalu ada nonce-nya. Nonce-nya harus dicari dulu dengan proof of work ya. Jadi proof of work. Nah, proof of work ini harus kita ciptakan nih, bukan default bawaannya si Python. Genesis hash. Lalu transaksinya kosong. Nah, jadi pas pertama kali dijalankan kelas ini yaitu append block ya atau menambahkan blok. Jadi blok pertama atau blok 0 ini adalah genesis hash. Jadi isinya adalah previous hash of previous block, isinya adalah genesis hash yang kita tentukan sendiri. Kemudian ada nonce ya. Nonce itu dicari dengan proof of work. Lalu transaksinya adalah kosong gitu ya, belum ada transaksi. Nah, karena kita memanggil proof of work di sini, jadi kita harus membuat function namanya proof of work ya. Jadi ada sebuah fungsi namanya proof of work. Nah, proof of work ini dia isinya adalah index gitu ya. Hash, sorry ini copy aja. Ya, ini terus transaction sama nonce. Oke. Jadi kan ketika ada penambangan gitu ya dengan proof of work ini, data index, hash of previous block, transaction dan nonce ini kan harus di-hashing lagi gitu ya sampai menemukan nonce yang tepat atau nonce yang benar gitu. Nah, fungsinya adalah kita akan tentukan dulu nonce pertamanya adalah 0 ya. Jadi semua proof of work nonce-nya kita mulai dari 0. Oke. Nah, untuk mencari nonce yang tepat kita pakai looping, pakai while ya. Jadi self dot jalankan valid proof. Ya, valid proof ini ngapain? Ya, valid proof ini yang nanti tugasnya adalah melakukan hashing. Hashing dari index, hash of previous blocks, transaction sama nonce-nya digabung di hashing gitu. Berarti ini sama ya, sama copy. Oke, akan saya jelaskan lebih detail tentang si valid proof ini ya. Nah, si valid proof ini tugasnya adalah mencari nonce nih. Kalau nonce-nya belum ketemu, belum pasti sesuai dengan apa namanya kesulitan jaringan, yaitu 4 digit di depannya 000, itu nonce-nya akan terus bertambah nih. Tapi kalau udah ketemu, dia akan return ya, dia adalah nonce. Oleh karena itu di sini saat looping dia harus is false. Is false itu maksudnya adalah ketika nonce-nya belum ketemu, saat proses melakukan pencarian nonce dengan mencari 4 digit di depan, itu nonce-nya akan terus bertambah. Tapi kalau belum kurang, kalau udah ketemu ya udah nonce-nya berarti udah final, udah ketemu ya. Nah, sekarang kita akan buat fungsi valid proof. Nah, ini lebih jelas nih. Pakai def ya, bukan fungsi ya, metode ya kalau di kelas ya. Valid proof. Nah, ini valid proof-nya kita buat ya, self, koma, kita samakan. Nah, valid proof-nya juga butuh ini ya, teman-teman. Butuh self index dan sebagainya gitu ya.
Nah, isinya apa? Isinya adalah tampung dulu datanya dalam bentuk konten ya. Jadi kita pakai string f gini seperti functionnya cukup dan ada hash of previous block gitu ya. Lalu ada transaction, lalu ada nonce gitu ya. Nah, di sini lalu kita encode. Jadi kontennya ditampung dulu dalam bentuk string seperti ini ya. Kita encode dulu ya biar bisa di-hash. Lalu kontennya kita hash. Apa yang kalau kontennya di-hash itu untuk mencari nonce ya. Pakai hashlib pakai hashlib dot SHA256 ya. Jadi konten ini kita hashing ya, lalu pakai hex digits. Oke. Ini ya. Nah, jadi kontennya ketika ada proof of work dijalankan, di sini memanggil valid proof. Nah, valid proof itu ngapain? Jadi konten-konten seperti index, hash of previous block, transaction sama nonce itu ditampung dulu agar bentuknya string dengan encode gitu ya. Lalu dia di-hash. Makanya di sini muncul namanya variable content hash. Ya, setelah di-hash ketemu baru kita return. Returnnya apa? Returnnya tujuannya untuk menemukan true or false. Nah, kalau false itu nonce-nya tambah, kalau true berarti nonce-nya ketemu. Nah, makanya kita butuh return content hash ya. Content hash di mana? Dia itu akan membaca 4 digit di depan ya, makanya pakai len gitu, self dot difficulty target. Maksudnya 4 digit di depan itu kan 00000 gitu ya. Tadi di sini 0000 gitu ya. Sama enggak gitu? Sama enggak dengan self of difficulty target gitu ya. Jadi ketika dilakukan hashing ini dan ditampung dengan konten hash, itu kan nanti muncul kode hashingnya. Kode hashingnya panjang. Seperti saya contohkan tadi adalah di sini. Nah, ini ya, muncul ini. Nah, makanya di looping sampai iterasi keberapa nih? Sampai benar-benar ketemu 4 digit di depan itu adalah nolnya 4 gitu. Nah, makanya di return. Kalau ketemu 4 digit di depannya adalah 4, itu berarti balikan nilainya adalah true. Kalau udah true berarti nonce-nya udah berhenti. Tapi kalau masih belum ketemu, nonce-nya akan terus bertambah. Nah, ini fungsi dari proof of work ya. Jadi di self.appendBlock nyari nonce-nya. Nah, proses mencari nonce-nya itu dengan konsep proof of work ini. Oke ya, semoga sudah cukup paham gitu ya dengan konsep dari si mencari nonce ini. Oke ya, saya cukupkan dulu sampai sini codingnya biar nanti saya kompresi videonya tidak terlalu panjang-panjang ya. Tapi nanti saya akan lanjutkan codingnya gitu.